Dari kecil kita diajarkan bahwa hidup kita tuh semua tergantung dengan nasib. Bahwa kalau suatu hari kita memenangkan sejumlah uang dari sebuah lotre atau undian, artinya nasib kita lagi mujur, nasib kita lagi baik. Atau seperti yang terjadi dengan saya beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sebuah kecelakaan mobil. Dan orang bilang, wah, nasib kamu lagi jelek. Atau mungkin kau berpikir bahwa, oh, sudah menjadi takdir bahwa saya lahir seperti ini. Bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi orang jahat atau orang baik, atau orang kaya ataupun orang miskin. Tapi dengan pemikiran seperti ini membuat banyak orang tidak mempunyai kepercayaan diri, tidak mempunyai suatu pandangan tentang masa depan yang baik, tidak mempunyai suatu pandangan tentang kehidupan mereka yang baik, karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mempunyai sebuah pilihan dalam kehidupan mereka. Dan saya temukan bahwa ternyata Tuhan mempunyai pemikiran yang jauh berbeda dengan ini semua, bahwa kehidupan kita tidak tergantung dengan nasib ataupun takdir. Saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, kita semua adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Bahasa Inggrisnya katakan, for we are His workmanship, pekerjaan tangannya. Terjemahan lainnya mengatakan, for we are His masterpiece. Kita adalah karya teragungnya, karya terbesarnya Dia. Bahkan ada sebuah terjemahan dalam bahasa Yunani tentang kata masterpiece, yang artinya adalah puisi, it's a poem, sebuah sajak. Kita ini adalah puisi yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Dia, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. For He has predestined us. Dia telah memikirkan tentang siapa diri kita dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ada ayat yang berikutnya dikatakan begini di Efesus yang pertama ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan begini, sebab di dalam Dia itu adalah Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan di sini, Ia telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Artinya begini, bahasa Inggrisnya adalah before the foundation of the world. Sebelum adanya dasar atau fondasi dalam dunia ini, sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, sebelum Dia menciptakan benua atau bangsa, air, lautan dan lain sebagainya, Tuhan telah memilih saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya, dan menjadi kudus di hadapannya, dan menjadi anak-anaknya. Ada satu tujuan di situ, bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh nasib, tidak ditentukan oleh takdir, tidak ditentukan oleh apapun juga, melainkan ditentukan oleh Tuhan
dalam kehidupan kita. Jadi kalau suatu hari saudara berpikir bahwa engkau ada di dunia ini karena sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan takdir atau nasib, I'm here to tell you, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan engkau. Tuhan telah mempersiapkan kehidupanmu untuk melakukan sesuatu yang sangat amat luar biasa pada hari ini dan untuk masa depanmu. Di bawah sana mereka sedang mengerjakan sebuah gedung yang baru. Mereka sedang membangun mungkin sebuah apartemen atau sebuah mall. Dan kalau kalian perhatikan, tidak ada satu gedung pun di dalam dunia ini yang dibangun yang tidak di atas sebuah fondasi. Intinya begini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang diperjualbelikan, pasti ada seseorang yang mendesainnya, yang membuat sebuah denah biru atau yang disebut sebagai blueprint. Pasti ada seseorang yang merencanakan semua itu sebelum barang tersebut jadi, sebelum gedung ini jadi. Ada sebuah fondasi yang dibangun, ada sebuah planning yang telah dibuat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Bahwa kita ada karena ada suatu pribadi, Tuhan, yang membuat suatu desain dalam kehidupan kita, yang telah menentukan mata kita seperti apa, rambut kita seperti apa, dan lain sebagainya. Tuhan yang telah merencanakan semuanya ini sebelum dunia dijadikan. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir begini, ya kalau begitu, kalau Tuhan sudah merencanakan segalanya, saya duduk aja lah di rumah, nggak ngapa-ngapain. Toh Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Nah, this is the part. Ini bagian yang buat saya yang sangat menarik. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita manusia sesuatu karunia yang sangat luar biasa yang disebut sebagai kehendak bebas. Suatu pilihan yang bisa kita lakukan, suatu pilihan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu ayat yang buat saya sangat luar biasa, yang saya ambil dari kitab Ulangan. Di pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ini Tuhan yang berbicara melalui nabinya, berkata begini, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu," perhatikan nih, "kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan berkata begini, "Aku memanggil saksi, kuperhadapkan di hadapan engkau hidup dan mati, berkat dan kutuk." Meskipun Tuhan menciptakan dan merencanakan segalanya, Tuhan tetap berkata begini, "I'm giving you a choice." Aku memberikan kepadamu pilihan, hidup atau mati. Kehidupan yang berkemenangan atau kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan yang penuh dengan
kesuksesan bersama dengan Tuhan, atau kehidupan yang kita hambur-hamburkan dan sia-siakan. Tuhan berkata, berkat dan kutuk kuperhadapkan kepadamu. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan berkata begini, pilihlah hidup. Bahasa Inggris begini, choose life, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada suatu pilihan dalam kehidupan kita, dan pilihan itu ada di tangan kita. Meskipun Tuhan menciptakan kita sesuai dengan apa yang ada dalam rencana Dia sebelum dunia dijadikan, ada sebuah pilihan, hidup ataupun mati, berkat ataupun kutuk. Saya berharap pada hari ini kita membuat sebuah keputusan untuk memilih hidup, supaya kita bisa hidup yang berkemenangan, baik engkau maupun keturunanmu. So are you choosing life? Apakah engkau memilih kehidupan dari kematian, berkat dari kutuk? Karena setiap keputusan yang kita perbuat hari ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita pilih pada hari ini akan menentukan our destiny, yang Tuhan telah persiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Now, kebanyakan dari kita bertanya, then how do we start? Bagaimana mulainya? You know, di dalam Alkitab ada sebuah kejadian di dalam kitab Keluaran pasalnya yang keempat, di mana kita melihat ada Musa yang sedang berhadapan face to face with God. Suatu hari Musa bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan dirinya dengan sebuah api di dalam semak belukar yang sangat luar biasa. Dan Tuhan meminta Musa untuk melakukan suatu hal, yaitu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Now, Musa dengan segala cara dan debatnya, dengan excuses, dengan semua alasannya berkata, nggak bisa Tuhan, I cannot do it, saya nggak pandai begini, saya nggak bisa melakukan ini, saya orang yang tidak mampu, saya tidak menjadi seorang pemimpin, bahkan saya gagap, saya nggak pandai berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan cuma bertanya begini kepada Musa, what's in your hand? Apa yang ada di tanganmu, Musa? Dan jawab Musa, tongkat Tuhan. Pada saat Musa berkata tongkat, Tuhan melakukan mujizat demi mujizat yang dilakukan dengan tongkat yang sederhana tersebut. Nah, tongkat yang sama yang Musa pegang adalah tongkat yang sama yang membelah lautan pada saat mereka sedang dikejar oleh pasukan Mesir, yang membuat bangsa Israel bisa keluar daripada kepungan dan kejaran daripada tentara Mesir. Ada kejadian yang lainnya juga, di mana Yesus, pada suatu hari Yesus sedang mengajar dan melihat 5.000 orang-orang yang sedang mengikuti dia pada kelaparan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya sangat tergerak ingin memberikan makan kepada mereka. Apa yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada mereka untuk supaya mereka bisa makan dan tidak menjadi lapar lagi. Dan murid-muridnya kebingungan. Bahkan ada salah satu muridnya berkata, Guru, bahkan uang 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli makanan yang bisa memberi makan
5.000 orang tersebut. Nah, Yesus bertanya, apa yang ada di tanganmu? Dan what do we have? Dan murid-muridnya mengumpulkan dan ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kebanyakan dari saudara tahu ini, mungkin ada saudara yang menonton ini dan tidak pernah mendengar cerita ini. Intinya ini, pada saat Yesus berkata, apa yang ada di tanganmu? Dan murid-muridnya berkata, 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur atasnya dan mulai membagi-bagikan 5 roti 2 ikan tersebut. Apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan tersebut dimultiplikasi menjadi berlipat kali ganda lebih banyak dan bisa memberi makan bagi sedemikian banyak orang yang berkumpul pada saat Yesus sudah mengajar. Bahkan Alkitab berkata sampai kelebihan berbakul-bakul. Now what am I trying to say? Kita harus tahu bahwa ada pilihan di tangan kita. Bahwa there's a choice. Tuhan memperadakan di depan kita hidup dan mati, berkat dan kutuk. Ada pilihan di depan kita. Yang Tuhan minta sebenarnya sangat mudah, sangat simple. God is asking, what's in your hand? Apa yang ada di tanganmu pada hari ini? Apa yang ada dalam genggaman tanganmu dan kehidupanmu yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Karena seringkali kita berpikir, oh saya tidak cukup mampu Tuhan. Sama seperti Musa berkata, I'm not good enough. Saya nggak cukup pintar. Saya nggak mempunyai cukup banyak bakat. Saya nggak ahli untuk berbicara. Saya nggak bisa melakukan apa-apa buat Tuhan dan lain sebagainya. Padahal Tuhan cuma sekedar bertanya pada saat ini. Di depan suruh kekekalan, all eternity God is asking, then what do you have? Karena Tuhan kita sama sekali tidak tertarik dengan apa yang tidak kita punya. Tuhan gak tertarik dengan apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan hanya tertarik dengan apa yang ada dalam kehidupanmu. Tuhan telah menyediakan, merancang, mendesain seluruh kehidupan kita. Bahkan dari sebelum dunia dijadikan, before the foundation of the world, Tuhan telah mempersiapkan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memilih untuk hidup dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Saya ingat waktu pertama kali saya mulai pelayanan, pertama kali saya ingin menulis lagu, saya berkata, Tuhan, andaikan saya punya studio, andaikan saya punya komputer yang canggih, yang punya alat-alat instrumen yang mahal dan lain sebagainya. Tapi saya diingatkan kembali oleh Tuhan akan firman ini, apa yang ada di tanganmu? Karena dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan tongkat yang sederhana di tanganmu, Tuhan bisa membuat itu menjadi sangat luar biasa hanya untuk kemuliaannya. And I believe today, pada saat kalian sedang nonton ini, kalian mulai memikirkan, just think, apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupanmu. Rencana-rencana dan rancangan-rancangan dan desain-desain yang Tuhan telah tanamkan dalam kehidupanmu. Karena kalau engkau hadir di dunia ini pada saat ini, hari ini, artinya Tuhan telah memberikan setiap komponen, setiap potensi, setiap bakat dan talenta ada dalam kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. It's in your hand. What is in your hand? Seperti firman Tuhan tadi berkata, choose life. Pilihlah hidup. Sehingga engkau akan mendapatkan kehidupan, baik engkau maupun seluruh keturunan. Search me, O Lord. Seek out my heart. Surround me with your spirit. Never be apart. Where can I go from your spirit? Where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest seas, oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lord, I surrender. And how
Awesome your presence, the glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you, Lord.